Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Uwaroh dari kelas 4D, NIM A501801840. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan sekretatif atau pendidikan luar biasa. Yang kedua, pendidikan integratif. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Dan yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pendidikan sekretatif, merupakan sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dengan sistem pendidikan anak normal. Bentuk pendidikan yaitu SLBA, SLBB, SBLC, SBLD, SBLE, SBLF. Yang kedua, pendidikan integratif merupakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak normal. Jenis pendidikannya yaitu integratif lokasi fisik, integratif aspek sosial, integratif fungsional atau penuh. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah program pendidikan yang diberikan pada anak ABK agar hak dan perlakuan yang sama seperti siswa yang normal. Yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Landasannya yaitu yudiris, empiris, dan fisiologis. Sedangkan strateginya yaitu akomodasi dan modifikasi. Yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus. Macam-macamnya yaitu tunanetra dan tunarungu. Tunagrahita, berkesulitan belajar, tunalaras dan tunadaksa, lambat belajar, cerdas istimewa dan bakat istimewa, autis, dan ADD atau ADHD. Tunanetra dan tunarungu yaitu orang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, sedangkan tunarungu yaitu orang yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua, tunagrahita. Tunagrahita yaitu anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Yang ketiga, kesulitan belajar. Kesulitan belajar yaitu kondisi di mana anak tidak dapat menerima atau merespon pembelajaran. Yang keempat, tunalaras. Tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima, lambat belajar. Slow learner yaitu anak yang memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan teman-temannya. Yang keenam, cerdas istimewa dan bakat istimewa atau disingkat dengan JIP, yaitu anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dan anak rata-rata atau normal baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual. Yang ketujuh, autisme, yaitu gangguan perkembangan anak disebabkan adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang terakhir, ADD atau ADHD, yaitu sekolah gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya hiperaktif serta susah memusatkan perhatiannya. Yang ketiga, tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sistem penyelenggaraannya yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis, dan landasan empiris.
Yang kedua, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, identifikasi atau tahapan awal. Yang kedua, asesmen, tahapan lebih rinci dan detail. Yang ketiga, guru pendamping khusus, yaitu keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif ditentukan stakeholder sebagai pemangku tugas pelaksanaan sekolah inklusif. Yang keempat, program perencanaan individual atau program pembelajaran didasarkan pada kebutuhan setiap siswanya, berpusat pada siswa dan bekerja dengan siswa. Yang kelima, yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, duplikasi kurikulum. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Yang ketiga, substitusi kurikulum. Dan yang keempat, omisi kurikulum. Dan yang terakhir, mengenai evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah mengalami proses pembelajaran. Materi yang terakhir mengenai kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama, pusat layanan klinis. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan layanan pendidikan bagi masyarakat dan anak berkebutuhan khusus yang adil dan setara dalam pendidikan inklusif yang bermutu dan bermartabat. Yang kedua, pembelajaran partisipasif dan kolaboratif. Pembelajaran partisipasif kolaboratif yaitu pembelajaran interaksi terarah paling tidak dua pihak dalam pengambilan keputusan untuk bertujuan yang sama. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Yang pertama, pendamping utama. Kedua, sebagai guru. Tiga, sebagai advokat. Dan keempat, sebagai sumber. Yang keempat, tentang sistem dukungan sekolah dan orang tua. Yang pertama, dukungannya yaitu dukungan tenaga pendidik. Yang kedua, dukungan dari lembaga pendukung. Yang ketiga, dukungan sarpras atau sarana dan prasarana. Yang keempat, dukungan pembiayaan. Sekian presentasi materi tentang pendidikan inklusif. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.